Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur padamu. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu. Saat ku sembahyang, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat kami memuji, saat kami menyembah, kami rasakan hadirat-Mu memenuhi kami. Saat Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami, Engkau yang berhadirat di atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah ya Allah. Mulialah nama sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau satu-satunya. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Bapa kami yang baik. Sungguh baik. Teramat baik. Selamanya Engkau baik. Sebab Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih, apa yang baik. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kau Bapa yang peduli akan hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu mulia. Engkau yang memberi apa yang kami minta, dan Kau beri yang terbaik bagi kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami. Sebab Kau Bapa yang kekal, Bapa yang tak pernah berubah, Bapa yang mulia. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama. Ajaib. Ajaib Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Ajaib Engkau. Terpujilah nama. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau berikan aku layakanku, ku dapat memanggilmu
Bapa kami yang ku minta satu mencari mendapatkan ku ketuk pintumu yang kau bukakan sebab kau Bapa-Ku yang dekat. Takkan kau biarkan aku menang sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau berikan ku cinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku menang sendirian. Kau selalu ada bagiku. Bapa Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada. Kau selalu ada bagi, kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Sebab itu kami mau terus tinggal melekat padamu, tinggal di dalam.
dan firman-Mu tinggal dalam hati dan pikiran, menguasai dan mengendalikan. Sebab tuh pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Pagi hari ini Salam. kita sudah masuk kepada Kitab Wahyu pasalnya yang ke-17. Kalau semalam kita sudah melewati pasal yang ke-16 yang bicara tentang kalau tidak salah itu ada 7 apa penghukuman ya yang Tuhan berikan ya. Nah, pagi hari ini eh, berbicara tentang penghakiman atas Babel ya. Jadi nanti di sini Yohanes akan menyampaikan ada 7 visi ya yang menggambarkan bagaimana kemenangan Allah atas sistem dunia yang jahat. Ya, jadi ini adalah merupakan penggenapan dari rencana keselamatan dari Tuhan itu ya. Saya bacakan dari Wahyu pasal yang 17, penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Ayat yang ketiga, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama menghujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuh adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lainnya belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat ke-11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari 7 itu, ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ayat ke-14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan
dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang telah setia. Ya, eh, kalau kita menyimak ya, tadi di mana disebut ada Babel, ya jadi kalau dalam kitab apokaliptik ini ya, kita harus mengerti dulu ya, ada simbol-simbol yang kita harus pahami dulu bersama ya, supaya kita bisa memahaminya secara apa eh, sederhana ya. Jadi kalau Babel itu kan adalah sebagai simbol ya. Jadi Babel itu kita tahu sejak zaman Nimrod, sejak zamannya eh, Daniel dan teman-temannya ya di masa pembuangan itu adalah digambarkan sebagai pusat pengaruh jahat ya. Kita tahu ada Menara Babel dulu, terus yang melambangkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Nah, di ayat 1 sampai dengan 2 kita baca di situ ada undangan untuk melihat penghukuman ya. Jadi salah satu malaikat berkata kepada Yohanes, "Mari, aku akan menunjukkan kepada hukuman atas pelacur besar." Nah, siapa sih pelacur besar ini? Ya, kembali lagi, ini adalah sebagai suatu simbol ya. Simbol yang kita bisa eh, berikan ini sebagai sistem dunia yang tidak setia kepada Allah. Ya, yang duduk di atas banyak air, dikatakan berzina dengan raja-raja Mubi dan memabukkan bangsa-bangsa. Ya, nah apa sih sebenarnya perzinahan rohani di sini ya? Nah, ini perzinahan rohani ini sering digambarkan sebagai bentuk daripada penyembahan berhala, ya, terus bagaimana berkompromi dengan dunia, dan pada akhirnya adalah meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Babel di sini adalah melambangkan peradaban dari manusia yang kalau kita lihat secara kasat mata ini, mereka ini sangat megah, ya, secara lahiriah, terus punya kemakmuran atau kekayaan dan berpengaruh. Tetapi mereka ini adalah memberontak terhadap Allah. Nah, apa itu pelacur besar? Pelacur besar ini merupakan gambaran dari apa ya, yang menyimpang ya. Artinya gambaran dari agama palsu yang pada menjelang apa akhir-akhir zaman ini yang akan muncul ya setelah pengangkatan gereja. Jadi mereka ini berkuasa atas banyak bangsa. Jadi ada pengaruh apa agama-agama, pemimpin-pemimpin agama yang sifatnya ini menyesatkan manusia daripada kebenaran. Nah, siapa sih binatang dan pelacur di sini yang dimaksud ya? Binatang dan pelacur di sini adalah pelacur yang duduk di atas binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Ini melambangkan daripada kekuatan politik ya yang mendukung daripada pemimpin dari agama palsu ini ya. Nah, di ayat yang ketiga sampai dengan keenam dikatakan bahwa penglihatan Yohanes ya melihat ada perempuan di atas binatang merah ya. Nah, di situ dikatakan seorang perempuan yang berpakaian ungu dan kirmizi ya, yang penuh emas, penuh permata, memegahkan cawan emas dan duduk di atas binatang merah. Ya, di sini juga kita lihat bagaimana perempuan yang dilihat oleh Yohanes ini adalah melambangkan sebuah pemerintahan ya, sebuah kota besar ya yang sering diidentifikasi sebagai ya kalau kita tahu ya bahwa surat Wahyu ini kan ditulis di Pulau Patmos dan pada waktu itu mereka menghadapi tekanan dari pemerintahan Romawi ya, melihat bagaimana Raja Nero yang begitu kejam. Nah, jadi saya berpikir ini mungkin kalau Yohanes menulis tentang bagaimana kejamnya pemimpin Romawi yang berkuasa pada waktu itu, dia tidak langsung menulisnya kepada Romawi gitu ya, tapi dia menganalogikannya sebagai eh, Babel. Ya, kenapa? Ya, karena kalau terus terang ditulis pasti dia akan lebih disiksa lagi. Ini sudah ditangkap, mungkin harus dihukum mati. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus eh, menubuatkan bahwa Yohanes akan sampai dengan seumur hidupnya, dia eh, dibandingkan rasul yang lain, dia akan mempunyai umur yang panjang ya. Dia akan mengakhiri hidupnya dengan usia yang panjang ya. Nah, di situ dilihat kita bahwa eh, perempuan yang dilihat Yohanes ini adalah kota besar, ya. Tentunya yang memerintah atas raja-raja di bumi,
yang sering apa diidentifikasi dengan Roma. Ya, jadi dia menggambarkan kekejaman dari penjajah Romawi ini dengan mengatakannya sebagai Babel besar. Nah, tetapi ya sebenarnya sejarah itu berulang-ulang gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana Babel dikalahkan oleh Persia, ya, dan Persia dikalahkan oleh Romawi. Jadi ini berulang bagaimana sejarah dunia mencatat bagaimana ada kuasa-kuasa yang begitu besar, tapi pada akhirnya Tuhan yang tetap berkuasa di situ. Dan orang sering juga ya melambangkan eh, kondisi ini seperti contohnya ya yang kita tahu eh, masyarakat ekonomi Eropa ya ini sering juga digambarkan sebagai Babel. Kenapa? Ya karena mirip-mirip gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa bilang ini sebagai suatu kebenaran. Tapi kalau secara ini kita bisa melihat ya contohnya yang berkuasa pada waktu itu kan Eropa sangat berkuasa sekali ya. Mereka dari sistem politiknya, dari sistem ekonominya, ya, dan eh, itu menjadi pusat budaya dunia ya pada pada awal-awalnya dulu ya pembentukannya. Terus yang kita nggak heran juga muncul sekali yang namanya muncul pada saat itu adalah agama-agama palsu, ya, yang kelihatannya Kristen tapi enggak gitu ya. Kita tahu bagaimana masyarakat ekonomi Eropa, salah satu pusat pusat pemerintahan dari masyarakat ekonomi Eropa itu kan ada di Belgia, ya itu ada di Brussel. Kebetulan kalau teman-teman yang pernah ke Eropa, kita lihat bagaimana Brussel itu di mana-mana lambangnya warna-warni, ya. Saya kaget juga. Semua zebra cross-nya itu warna-warni. Jadi itu menjadi pusat dari LGBT. Ya, nggak tahu. Ini kok bisa jadi seperti agama budaya baru gitu ya. LGBT yang paling besar itu memang ada di kota Brussel ya. Itulah pusat pemerintahan dari masyarakat ekonomi Eropa ya. Nah, terus di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa penglihatan Yohanes atas seorang perempuan yang mabuk oleh darah orang-orang kudus. Nah, ini jadi sebenarnya pengertiannya apa? Ini pengertiannya menunjukkan bahwa sistem dunia yang sekarang ini, sistem dunia yang kita lihat menyimpang ini sebenarnya adalah sistem dunia yang melawan Allah, ya, yang pada intinya mereka itu tidak suka dengan orang-orang percaya. Mereka menganiaya umat Tuhan, membenci kesaksian Injil, dan menindas orang-orang benar. Ya, nah di ayat yang ke-7 sampai ke-14 kita melihat tentang eh, binatang ya binatang berkepala tujuh ya kita tahu tujuh itu dalam tradisi orang Yahudi adalah melambangkan kesempurnaan. Jadi ini kalau dikatakan malaikat ada tujuh kepala, tujuh gunung dan tujuh raja, ya banyak yang menafsirkan ini menghubungkannya dengan apa Romawi pada waktu itu karena Roma itu terkenal sebagai kota di atas tujuh bukit ya. Nah, ada 10 tanduk di situ. 10 tanduk ini melambangkan kuasa politik dari pemimpin-pemimpin dunia ya yang memiliki apa kekuatan bersama ya di akhir zaman. Jadi kita lihat ya bahwa sebenarnya eh, apa yang dibangun mau itu sistem perekonomian, sistem eh, apa semacam sekarang ada bentukan baru kalau kalau kita lihat PBB ya, terus masyarakat ekonomi Eropa, terus ada BRIC ya. Ini kan muncul ya pada akhir-akhir ini ya, menjelang akhir-akhir zaman ini. Nah, itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang bagaimana mereka memusatkan kekuasaan ya, itu kepada apa eh, kelompok-kelompok yang ingin mengatur dunia ini gitu ya. Artinya mereka ingin beberapa negara itu sangat bergantung sama mereka ya. Itu memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu ya, bahwa bagaimana akhir-akhir zaman ini akan muncul hal-hal yang seperti itu ya. Bagaimana kuasa politik, pemimpin dunia, mereka itu berkoalisi untuk mengatur yang namanya perekonomian ya. Nah, mereka akan menyerahkan kuasa itu kepada binatang dan bersatu melawan anak domba. Ya, inti-intinya semuanya itu mau break, mau apa, sebenarnya itu melawan kepada kehendak Tuhan ya kalau kita perhatikan ya. Eh, terus ini penting ya. Karena apa? Intinya bahwa meskipun ya kekuasaan itu tampaknya kuat, kita tahu pada akhirnya bahwa Kristus anak domba itu tetap menang. Ya.
Kalau kita baca di ayat yang ke-15 sampai dengan 18, yaitu mengenai kehancuran Babel, yang mengejutkan bahwa binatang dan 10 tanduk itu akhirnya membenci perempuan itu. Mereka menghancurkan, membakarnya, dan meninggalkan telanjang. Artinya ini apa? Artinya itu tetap secara rohani ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam sistem dunia ini. Memang bukan lagi seperti pada zaman dulu terjadi perperangan, ya. Tetapi sistem dunia yang dibangun, ya, tentunya sistem ini dibangunkan atas dasar apa ya? Atas dasar kepentingan kelompok masing-masing. Ya, tentunya di situ eh, ada keserakahan, ada ketamakan ya kalau kita lihat ya. Artinya nggak peduli kalau di luar dari kelompok itu mereka nggak peduli gitu loh. Mau hancur kayak mau nggak ya. Sistem perekonomian mereka, mau orang nggak makan di situ mereka nggak peduli. Yang penting siapa yang bergabung di dalam kelompok mereka ini, mereka mendapat keuntungan. Tetapi di sini sebenarnya firman Tuhan mengatakan bahwa eh, binatang dan 10 tanduk itu akhirnya membenci perempuan. Mereka menghancurkan, membakar. Nah, jadi pada akhirnya itu akan ada kelompok-kelompok baru lagi yang muncul yang akan menghancurkan sistem kelompok-kelompok yang sudah ada. Jadi gini, maksudnya Tuhan Allah itu menggerakkan hati mereka, ya. Bisa mereka sendiri dari kelompok ini saling menghancurkan, ada yang berkhianat, ataupun ada kelompok baru yang muncul yang Tuhan izinkan untuk menghancurkan kelompok yang baru ini. Ya, jadi ini menunjukkan meskipun manusia itu jahat, bertindak bebas, Allah itu tetap berkuasa, Allah itu tetap berdaulat atas sejarah. Jadi di Wahyu pasal 17 ini ya bahwa Babel yang ada sekarang ini ya maupun itu bentuknya dalam bentuk pemerintahan, bentuk apalah budaya yang ada sekarang ini ya itu Tuhan akan menghakimi mereka ya bahwa segala bentuk penyembahan berhala maupun agama palsu itu akan berakhir dengan murka Allah. Jadi intinya ini menekankan bahwa kuasa agama palsu itu seberapapun hebatnya itu hanyalah sementara. Dan akhirnya Allah sendiri yang akan menggerakkan penghakiman serta membenarkan orang-orang percaya yang hidup kudus. Ya, sekali lagi Babel yang dikatakan Babel besar ini adalah melambangkan dari pusat kerohanian, pusat politik yang pada akhirnya ya Tuhan izinkan secara rohani Tuhan juga bekerja di belakang itu akan jatuh sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Nah, terus apa sih sebenarnya pelajaran buat kita ya? Nah, prinsip Babel ini kan kalau sekarang ini yang kita lihat ya bagaimana pada eh, eh, masa Nimrod dulu, terus pada masa zaman Daniel dan sahabat-sahabatnya ya yang ada di kitab Daniel, di Yeskiel ini juga bicara tentang budaya yang ada sekarang ini. Kita lihat pada akhir-akhir ini ya, budaya yang namanya materialisme, penyembahan berhala, penyembahan kepada uang, penyembahan kepada kekuasaan, ya, kekuasaan yang tanpa moral. Kita lihat juga bahwa akhir-akhir ini di media sosial, ya, terjadi, ya kita dibutakan lah sebenarnya dengan media sosial ini ya, karena masalah kebenaran itu mungkin membawa orang jauh daripada kebenaran, ya, seperti kita melihat ada manipulasi di dalam media. Terus ada sistem yang membuat hidup manusia itu hidup tanpa Tuhan. Ya, semua pengajaran-pengajaran yang ada sekarang ini. Nah, termasuk di era digital ini, itu bisa membuat manusia itu menjadi apa haus akan hiburan, ya, haus akan popularitas, ya, artinya ya dimanapun kita harus eksis, posting di mana-mana gitu ya. Itu baik ya, tapi kalau itu untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, tapi kadang kan memang teknologi platform itu dibuat itu didesain supaya orang memegahkan diri sendiri ya. Artinya, wah gampang sekali klik udah tahu nih posisi kita ada di mana, orang bisa lihat ya. Terus membuat orang juga haus akan popularitas, ya hidup berdasarkan algoritma, ya. Terus citra diri, ya. Tetapi kehilangan apa haus akan rohaninya ya. Nah, jadi buat kita apa di sini ya? Buat kita sebenarnya Wahyu 17 ini mengajak orang percaya ya untuk tidak terlalu terpesona lah ya oleh kemegahan dunia ini. Ya, sekali lagi pasal 17 ini mengajak kita untuk setia kepada Kristus
mengajak kita untuk memiliki kepekaan rohani melihat tanda-tanda di akhir zaman ini, ya. Terus bagaimana kita melihat sejarah dari sudut pandang Tuhan. Karena pada akhirnya, ya kembali lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan Babel, ya bukan kuasa dunia ini yang menang, melainkan anak domba yang akan menyelamatkan dunia ini. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Jadi dari Wahyu pasal 17, ya tentu ini adalah kelanjutan-kelanjutan dari apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya. Dan seperti berkali-kali ketika kita belajar di kitab Wahyu, saya katakan, iblis itu kan akan selalu meniru apa yang Allah buat. Nah, dalam hal ini, kalau kita baca beberapa pasal yang lalu, itu ada perempuan yang melambangkan gereja, perempuan yang hidup dengan kedua sayap burung nasar, yaitu firman dan roh kudus. Nah, di sini di pasal 7 juga ada digambarkan perempuan yang tentu hidupnya penuh dengan hawa nafsu, digambarkan seperti perempuan pelacur, sundal. Nah, itu melambangkan ya orang-orang yang hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga seperti yang saya katakan kalau di pasal 13 kan dikatakan mereka yang menyembah binatang itu yang memakai tanda di dahinya dan angkanya itu adalah 666, itu kan angka manusia 6. Kalau tadi Pak Yusya katakan kalau 7 itu di Alkitab itu adalah angka sempurna. Ya, di sini juga kesempurnaan dari kejahatan mereka, dan yang ada di dahi mereka di pasal 13 itu adalah angka manusia. Karena 6 itu angka manusia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, itu tentu sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang memakai tanda di dahi dan tangannya, yaitu firman Tuhan. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan, tanda di dahi, tanda di tangan, ya mungkin sebagian orang bisa menafsirkan, oh itu nanti akan chip, tapi bagi saya era chip saja sudah lewat. Tapi tanda yang membedakan kita, orang-orang yang percaya, dengan orang-orang yang akhirnya memilih lebih mengikuti dunia, yaitu tandanya sederhana Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan tanda di dahi dan di tangan kita, firman Tuhan yang artinya menguasai kita, mengendalikan kita adalah firman, kita akan bisa semakin serupa dengan Kristus. Tapi sebaliknya, kalau tanda yang ada di dalam hidup kita adalah 666, yaitu bicara tentang keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, hidupnya memuaskan hawa nafsu, ya itulah antikris. Ya, walaupun tadi seperti yang Pak Yosya katakan, beberapa tahun yang lalu pernah ditafsirkan pasal 17 itu dengan masyarakat ekonomi Eropa. Ya, namanya penafsiran bagi saya it's okay, sah-sah saja. Tapi juga seperti yang berkali-kali saya katakan ketika kita baca kitab Wahyu, saya nggak fokus dengan hal-hal yang butuh ditafsirkan, tapi saya lebih fokus pada hal-hal yang nggak perlu ditafsirkan, yang mudah kita mengerti untuk kita lakukan. Sama di dalam Wahyu pasal 17 tadi ayat yang ke-14. Itu yang mau kita lakukan juga Bapak Ibu. Karena ayat itu katakan mereka akan berperang. Nah, mereka ini kan kelompok dari perempuan pelacur besar Babel tadi yang penuh dengan hawa nafsu, mengikuti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, yang akan berperang melawan anak domba. Nah, tetapi mereka yang di bagian kedua, mereka bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, juga akan menang. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, setiap kita sudah dipanggil, setiap kita sudah dipilih. Tapi mari kita tetap setia sampai akhir. Menggunakan tanda di dahi dan di tangan, itu firman Tuhan. Bukan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Karena orang yang didapati setia sampai akhir, tetap mengenakan tanda di dahi dan di tangannya, yaitu firman Tuhan,
maka bersama dengan Yesus kita akan menang. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, mari terus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kembali menguasai kita. Sehingga kita bukannya menjadi perempuan yang dipersiapkan sebagai mempelai dari Kristus, tapi kita justru tidak setia seperti bahasa Pak Yosia tadi. Kita menjadi perempuan yang tidak setia. Kalau di kitab Yehezkiel digambarkan, waduh, itu perempuan yang bersundal. Nah, jadi mari hari ini kita terus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya seperti berkali-kali saya katakan, kalau bicara tentang kedatangan Yesus kembali, harusnya itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Karena kita kan sudah dipertunangkan dengan Yesus sebagai mempelai pria. Ketika mempelai itu menjaga kekudusannya, menjaga kesetiaannya dengan tunangannya, maka hari pernikahan itu adalah hari yang dinanti-nanti. Tapi seperti berkali-kali saya katakan, saya justru temukan ada begitu banyak orang menamakan diri Kristen. Tapi kalau ditanya gimana kalau Yesus datang malam ini kembali, malah ketakutan Bapak Ibu. Nah, itu kan sesuatu yang salah Bapak Ibu. Berarti dia sudah nggak setia dengan Kristus sebagai mempelai pria. Ada sesuatu yang lain di hatinya. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena yang menang adalah yang sudah dipanggil, yang terpilih, dan yang tetap setia. Jadi mari biarlah Tuhan mendapati hidup kita setia sampai akhir, tetap mengenakan tanda di dahi dan di tangan itu firman Tuhan, bukan tanda 666, angka manusia yang penuh dengan hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi mari terus setia. Seperti yang kemarin sudah saya sempat singgung tentang kidusin, nisuin, itu budaya Yahudi, bagaimana ketika seorang wanita sudah ditunangan dengan seorang pria dengan meterai cincin, maka pria itu akan kembali ke rumah bapaknya untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan nanti kalau tempat itu sudah, maka bapak yang akan tetapkan hari dan tanggalnya untuk pria itu pergi menjemput tunangannya untuk dinikahi. Nah, jadi biarlah sampai nanti sang mempelai pria kita itu datang kembali, Tuhan dapati kita setia Bapak Ibu. Di dahi dan di tangan kita tetap adalah firman Tuhan. Lambang firman Tuhan menguasai, mengendalikan hidup kita. Jangan sampai tandanya malah 666 tadi. Sebagai pelacur yang bersundal, yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Jadi mari terus setia, jaga hatimu, jaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, dan ada Roh Kudus yang menolong kita. Makanya kalau di Efesus 1 ayat 13-14 kan itu menjadi jaminan bagian kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tradisi nisuin kidusin ya. Kidusin dan nisuin tadi waktu tunangan kan diberi meterai, menetapkan, mensahkan. Nah, Roh Kudus itu yang memeteraikan kita. Jadi mari terus jaga hidup kita Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang memeteraikan hidup kita. Jaga dalam kekudusan, jaga dalam kesetiaan. Jangan sampai kita menjadi pelacur perempuan sundal yang tidak setia. Jadi mari terus setia pada Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Yosia. Silakan kalau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu. Kalau tidak, silakan. Pak Joni, siapa yang berdoa hari ini? Oke, Pak. Oke, silakan Pak Ahe. Nanti akan ditutup oleh Pak Yosia. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami sungguh ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam tiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau selalu ada di tiap hati kami. Pada pagi hari ini, kami sudah sama-sama menyembah, memuji-Mu,
ya Tuhan. Dan kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu, supaya kami terus menjaga hati kami ya Tuhan dengan segala kewaspadaan. Dan kami mau tetap tekun setia dan andalkan Engkau di dalam segala keadaan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, boleh kami aplikasikan dalam setiap hidup kami, supaya kami bisa belajar ya Tuhan, melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu, Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau senantiasa berkati pelayanannya, berkati apapun yang kerjakan tangannya, Engkau buat berhasil dan beruntungnya Tuhan. Tambah-tambahkan roh hikmat marifat yang semakin diurapi Tuhan dalam setiap pelayanannya, dimanapun dia berada ya Tuhan. Dan boleh berkat bagi setiap orang ya Tuhan Yesus. Juga berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Berkati juga cita-cita anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami ada di grup Keram Dioni ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua, dan apapun yang kami kerjakan, juga Engkau berkati kami, berkati jasmani dan rohani kami, supaya kami tetap setia pada Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan Kau telah nyatakan dalam tiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kurang sehat atau sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa bibir bernia Tuhan Yesus, dipulihkan, disembuhkan secara sempurna pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami juga mau doa sepakat buat Pak Ongko ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, sembuhkan kekuatan kesehatannya Tuhan, dan tetap kuat di masa tuanya. Segala vitamin dan obat yang dikonsumsi oleh Pak Ongko boleh memberi kekuatan, kesehatan bagi tubuh Pak Ongko ya Tuhan. Di masa tuanya Pak Ongko boleh berkat, dan keluarga yang menjaganya, Engkau beri kekuatan kesehatan dan ketabahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat para penatua dan para pemimpin di setiap ibadah raya. Tuhan juga berkati, Tuhan berikan hikmat dan setiap memimpin ibadah atau memimpin setiap kegiatan yang dilakukan ya Tuhan di gereja Peliti Community khususnya Tuhan Yesus. Tuhan Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga unity doakan buat bangsa dan negara Republik Indonesia ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga jamah ya Tuhan pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian juga kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Engkau tahu rotak akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat setia ini dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk mendatangkan tiap betul-betul lidah mengaku kalau Tuhan Yesus dengan patut kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak kami mau bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya ya Bapak, Engkau dapati kami tetap setia ya Bapak di masa-masa akhir kedatangan-Mu ini ya Bapak, supaya kami tetap percaya dan kami tetap teguh bahwa pada akhirnya Tuhan yang tetap menjaga kami. Engkau adalah pemenang di dalam segala kehidupan kami ya Bapak. Berkati kami ya Bapak yang ada di tempat Koramdio ini. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa dan Anak dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai Selamat ketemu pagi. besok.